Jadi dia mencari ilmu betul, yang disampaikan oleh sang guru, yang disebut dengan Durna, sang Durna. Dan Durna itu sebenarnya dia punya dua blok, blok kiri, blok kanan, kan gitu kan? Jadi inilah hati-hati jangan sampai kita disebut sang Durno. Betul. Oke. Ini contoh. Dan ini betul dia sama gurunya. Jadi disampaikan oleh Durno itu dia ikut. Patuh betul. Tidak pernah dia bang. Nggak mungkin seorang guru itu membohongi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, hari ini kita sengaja untuk berdialog, untuk berdiskusi tentang dunia lain. Bukan dunia alam nyata, tapi adalah dunia pewayangan. Yang akhirnya bahwa dunia pewayangan akan membawa suatu nasihat-nasihat atau filosofi kepada amarah, murka, kebaikan, dan keburukan. Hari ini saya mengundang secara khusus seorang dalang dan juga seorang guru besar, yaitu Ki Dalang Profesor Djarwadi Budi Hernowo. Mas Dalang, selamat pagi. Selamat pagi, Bro. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini biasanya sebelum kita mulai menonton pewayangan ini, maka tentunya di sana ada suatu suguhan, ada terutama kelompok kiri, kelompok kanan, lalu juga ada gunungan. Tetapi sebelum diceritakan apa yang terjadi angkara murka itu, biasanya Ki Dalang itu ya kami melihat seperti nembang gitu ya. Yang saya menerjemahkan bahwa itu suluk. Saya ingin mendapat penjelasan suluk itu apa artinya? Suluk itu adalah menggambarkan suatu suasana di antara tadi yang misalnya yang berhadapan itu suasananya seperti apa. Bisa menggambarkan senang, bisa menggambarkan sedih, bisa menggambarkan marah dan sebagainya. Tapi akhirnya ujung cerita itu adalah kebahagiaan. Betul. Selesai semua. Lalu ujungnya bahwa cerita itu adalah semua timbul kesadaran. Lalu ini kan bukan sekedar cerita wayang, tapi cerita itu dilakonkan oleh Ki Dalang, dan Ki Dalang akan memberikan warna kepada setiap unsur wayangnya itu. Namanya macam-macam itu. Minimal kalau dalam satu kotak itu yang satu umum, kotak satu geledek itu sekitar 135 150. Itu macamnya ya. Macamnya atau jumlahnya? Baru jumlahnya. Kalau macamnya bisa tergantung juga kesenangan, karena misalnya wayang nih contohnya. Bima itu misalnya Wondo Lindu dengan Wondo Guntur dengan Wondo Mimis itu ya sama bimanya seperti itu, tapi mungkin agak yang satu agak danga, ada yang satu gitu. Jadi kita ada danga ketika cerita apa kan itu kan? Sesuai dengan apa yang akan dibawakan. Pada saat itu ada apa? Jadi kawan-kawan semua, kita mencoba untuk mengkreasikan alam dalam bentuk suatu ekosistem yang stabil tetapi dinamik. Dan ini akan digambarkan oleh Ki Dalang Djarwadi. Tetapi biasanya Ki Dalang akan menyampaikan cerita ini di dalam sebuah ringkasan yang disebut dengan suluk. Silakan, saya ingin mendengarkan suluknya Djarwadi ini seperti apa ini ya. Suluk ini menyatakan suatu suasana. Misalnya kalau di dalam wayang itu ada namanya patet. Jadi ada waktu dalam kehidupan ini ada 3, ada patet 6, patet songo, dan patet manyuro. Itu sebenarnya gambaran 6 songo manyuro. 6 itu kondisi yang masih muda, suasana muda. Kemudian songo itu sudah dewasa. Nah, tapi begitu manyuro itu sudah in the end, bagaimana suasana itu membawa keberhasilan. Jadi itu manyuro, tapi dalam
sehari-hari kita apa sama dengan Malulo? Mungkin. Ya mungkin juga ya. Ada generasi muda, setengah muda sama. Saya ingin menerangkan suluknya dulu deh. Ya, ini saya mau coba suluk yang yang untuk berubah dari patet 6 menjadi patet 9. Jadi dari muda menjadi itu namanya. Sang saya dalu rasa biara kang lintang kumedhap titi sunyo tengah wengi. Ini potongan saja. Potongan saja. Ya. Itu menggambarkan apa itu tadi? Menggambarkan bahwa kalau dalam wayang tadi ada 3 patet, ini dengan suluk itu pengerawit semua tahu sekarang sudah arahnya ke Songo. Ke Songo. Dan ini menjadi nanti kalau dalam perkembangan misalnya ada adegan perang itu ada namanya perang kembang dan sebagainya. Ada cakil, ada Arjuna. Saya sebutnya Kidalang. Ya. Pada kesempatan ya Kidalang. Jadi artinya bahwa wayang itu merupakan suatu filosofi ya, dunia filosofi yang akan disampaikan oleh Kidalang dalam menceritakan sesuatu yang digambarkan oleh figur-figur dari wayang. Betul. Sehingga jiwa dalang itu harus masuk kepada jiwa figur wayang itu. Betul. Itu gimana itu? Apakah dalang ini Topo Broto Seno dulu sehingga apa gimana caranya itu? Nggak sembarangan misalnya dia. Ya memang pertama seorang dalang harus tahu karakter wayangnya. Masing-masing wayang itu memiliki karakter. Maksudnya individu wayang itu ada karakternya, maupun suaranya, maupun tingkah laku. Suaranya juga lain ya. Iya. Oke. Kemudian setelah itu juga tadi suasana. Pada suasana dia riang senang harus seperti apa. Pada saat dia sedih seperti apa. Marah. Nah, seorang dalang itu ya sebetulnya kalau boleh ngomong itu, ya dia sangat komplit loh. Dari dagelan, lucon sampai dagelan bisa, nyanyi bisa, membawakan watak bisa, berfilosofi bisa. Betul. Nah, oleh karena itu, kenapa akhirnya dalam perjalanannya ini, yang namanya Profesor Djarawadi, itu mendalami seni, kultur, budaya, pewayangan. Ya, kalau secara pribadi, Prof, saya itu karena hobi saja, Prof. Karena senang aja. Jadi melihat wayang itu senang. Dan memang kalau kita lihat mengenai pewayangan, menurut saya itu tadi seperti itu, bahwa wayang itu memiliki misi. Ada misi. Misi namanya apa? Misi pengajaran filosofi yang mengajarkan kebaikan maupun keburukan dan sebagainya, yang dikemas dalam seni. Nah, yang dikemas dalam seni. S-E-N-I. S-nya itu seneng. E-nya itu indah, indah, bagus. Indah, bagus. Neng semake itu menarik. Dan ada irama. Iya, bagus sekali. Karena seneng itu, Prof. Ya, jadi seneng akhirnya jadi. Dan agak dekat karena biasanya seorang guru besar adalah seorang filosof. Jadi contohlah, baiklah kalau contohnya ini menjadi masuk dalam budaya dunia pewayangan. Jadi artinya nampaknya wayang itu ada kondisi-kondisi yang berbeda, walaupun pakemnya sama, antara Jawa Barat, antara Jawa Tengah, antara Bali yang saya lihat gitu. Betulkah demikian? Betul. Ya. Apa bedanya antara wayang Jawa Barat, contohnya Trebonan lah, Dermayon, dengan wayang Jogja Solo, dengan wayang Bali? Ya, kalau sebenarnya alur ceritanya hampir sama, Bro. Alur ceritanya sama. Sama. Cuma mungkin alat musiknya yang agak berbeda sedikit. Tidak beda jauh tidak, tapi sedikit berbeda dari situ. Nah, kemudian khusus mengenai wayang ini saya wayang itu dari kata wewayangan. Wewayangan itu artinya bayang-bayang. Karena dia harus pakai sinar bayang-bayangnya. Tapi filosofinya adalah bayang-bayang. Bayang-bayang siapa? Kan kita bertanya, bayang-bayang siapa? Itu adalah bayang-bayang kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan manusia ini sesungguhnya. Jadi artinya wayang itu adalah sesuatu filosofi yang sebenarnya disitulah mencerminkan kehidupan. Betul sekali, Prof. Manusia, betul. Alam raya, binatang, ya semua sistem, kalau dalam ekosistem itu ya ada manusianya, ada habitatnya barangkali. Habitatnya begitu dan semua terikut di situ.
Jadi berarti dunia pawayang itu sangat dekat dong, bukan hanya dengan agama, betul, tetapi juga sangat dekat dengan filosofi konservasi dan lingkungan. Setuju sekali, Prof. Okay. Berarti ujungnya itu siapa yang menonton? Ya. Siapapun, anak kecil, dewasa, ya. manula, iya. supaya sadar bahwa hey, kita harus kembali kepada cita-cita awal ketika kita dilahirkan. Betul. Yaitu adalah alam jagat raya yang tentrem, kerto, raharjo. Iya. Betul gitu. Betul. Oke. Ya. Jadi Om Jarwadi, siapa yang menjadi figur? Dalang siapa yang menjadi figurnya? Ki Dalang Jarwadi ini. Saya betulnya belajar banyak dari berbagai dalang, Prof. Berbagai dalang. Dari berbagai dalang. Kalau pertama dulu yang senang ya dalam almarhum Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo. Lalu turunannya di Kinarto ada yang namanya, ada Ki Anom Suroto juga. Ki Anom Suroto juga ada, ya. Pak Mantep Sudarsono juga bagus. Mantep Ada yang muda-muda juga bagus. Bagus sekali, ya. Biasanya anak-anaknya itu turunannya, ya. Betul. Ya. Kalau dari segi dunia pewayangan, khawatir enggak bahwa karena tadi ya ada kaitan yang erat antara suluk dengan figur wayangnya dengan apa yang hendak dicapai bagi kesejahteraan umat. Nanti jangan-jangan wayang ini akan habis nih. Nah, kalau untuk itu, Prof, bagaimanapun ya semacam ada kata itu tutur tinular, misalnya bahwa ini harus ditularkan kepada generasi yang seterusnya. Ada terus menerus secara berkelanjutan. Nah, kalau Prof mengatakan konservasi, continuous improvement, kemudian juga apa berkelanjutan, ini harus lestari, karena bagaimanapun wayang ini kan sudah dikenal sebagai budaya internasional tanpa benda. Jadi artinya ya bagus juga ya bahwa akhirnya seperti Ki Mantep Sudarsono itu sudah melalang buana itu. Betul. Ke setiap negara itu dia menunjukkan dunia pewayangan khas Indonesia. Ini menurut saya kebanggaan kan bahwa kita cikal bakal kita mengkonservasikan spesies itu ada dalam dunia pewayangan. Nah, kemudian kita lihat bahwa kenapa ada yang namanya figur dari sebuah ekosistem yang digambarkan dalam gunungan. Baik. Barangkali saya bisa mengambil contoh ini salah satu. Ini gunungan ini. Ini kawan-kawan sebuah ekosistem pegunungan yang tadi Ki Dalang menyebutkan gunungan. Atau kalau yang dalam pewayangan sebenarnya lebih umum disebut kayon. Kayon itu artinya kayun itu artinya utama. Yang paling utama dalam wayang sebetulnya ini. Dalam wayang itu adalah gunungan. Kenapa wayang disebut utama? Karena gunungan? Ini semua kehidupan ada di sini kan, Prof. Saya lihat ada satwa liar, ada ikan, gitu ya. Terutama pertama tengahnya ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang di tengah-tengah itu. Karena semua ternyata induknya itu. Jadi pohon menaungi semua kehidupan. Betul. Makanya kalau mohon maaf nih, kalau kita orang forestry kehutanan sangat bangga dengan pohon itu, memang sudah seharusnya. Dan simbolnya gunungan. Kan gitu kan. Betul, Tetapi dalam gunungan itu saya lihat di mana manusia adanya. Sebetulnya manusianya ada di dalam totalitas ini. Ini hanya gambarkan sebetulnya manusianya harus paham bahwa di dalamnya, bahwa manusianya ada di dalam ini, tidak digambarkan langsung. Jadi manusia yang mengelola alam raya. Ya betul, karena dia juga harus sadar bahwa sebetulnya yang beri kehidupan manusia dalam artian yang kelihatan kasat mata itu ini habitatnya itu kan ini, Prof. Tapi di sepuh ada simbol angkara murka, ada di atas, ada di bawah, kan itu kan? Jangan-jangan manusia itu disebut bisa aja dia tuh mempunyai watak sebagai perusak begitu. Perusak gimana ceritanya? Karena sebetulnya begini, di dalam diri manusia itu kan memang ada sifat yang kurang baik, ada yang baik. Memang piranti hidupnya manusia ini digambarkan. Nah, supaya dia selalu ingat selaras dengan itu, maka ingatlah ini semua ini pirantimu. Gitu kira-kira gitu. Ini pirantimu, sehingga kalau nanti kamu rusak sendiri, akan rusak semuanya. Rusak kamu sendiri terutama yang akan rusak. Ini kawan-kawan semua. Ini tadi Ki Dalang Jarwadi menyampaikan sebuah ekosistem yang digambarkan dalam sebuah gunungan. Ya kita sih ada Gunung Gede Pangrango, ada Gunung Salak, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Saya kira tepat sekali ya, bahwasanya gunungan akan menghimpun semua hidupan, dan kita harus berkonservasi, menata lingkungan dengan kegiatannya, lalu supaya gunung itu tetap ada,
Karena segala isinya adalah mencerminkan kebahagiaan umat, gitu ya? Betul. Gitu lah. Iya, betul. Iya. Betul. Jadi kenapa gunungan selalu dipasang di tengah-tengah? Sebetulnya gunungan dalam cerita wayang itu selain dia tadi ekosistem totalitas itu, juga untuk apa ya, menyingkat episode, untuk misalnya begini, kalau ini berdiri tegak begini, ini artinya kalau tadi dalam dunia pewayangan ada 3 padetan tadi, 6 songo manyur, ini padet songo. Jadi para pengerawitnya, gamelan iramanya mengikuti irama songo itu. Jadi irama itu mengikuti situasi sistem di situ. Betul. Nanti kalau misalnya di ke sini, ke miring ini padet 6. Kalau dia miring ke sana, ini sudah manyuro ini. Dari para pancak pandego, perawit itu dia memahami. Paham betul, bro. Jadi nanti iramanya, gamelannya begini, ketika menghadapi situasi kemarahan, begini. Ketika kesedihan juga berbeda, ketika sukses sudah berbeda. Betul. Semua filosofi yang luar biasa ya. Nah, justru itu barangkali Prof yang ini perlu kita lestarikan kepada tadi Prof sudah. Ini bagaimana anak muda ini nantinya? Tadi kalau menurut saya dengan pendidikan, Prof. Dengan pendidikan. Betul. Jadi mestinya ini kawan-kawan semua, pentingnya dunia pewayangan masuk dalam sistem pendidikan. Lalu bagaimana caranya? Jadi kalau kita masuk ke SD, masuk SMP, perguruan tinggi, universitas maksudnya, tidak ada itu gambar wayang. Barangkali mulai sekarang di aula-aula, di tempat-tempat umum, di ruang tamu, mungkin bagus juga ya. Kalau di situ ada satu setel wayang yang membawa citra kita kepada bagaimana mengkonservasikan ekosistem dan spesies. Om Jarwadi, boleh disampaikan sedikit apa sih konservasi relevansinya dengan dunia pewayangan? Kalau menurut saya kan sebetulnya hampir seluruhnya tadi wayang itu cerita ya mengemas antara pesan-pesan baik buruk di situ dengan menilai baik dan buruk dan sebagainya. Dan orang harus melakukan apa? Sebetulnya penilaian, choosing menilai itu adalah penonton, bro. Penontonnya. Oh iya, ini bagus. Ini sebetulnya harus begini nih. Nah, kadang-kadang ada yang karena tadi kalau kita lihat bahwa penonton itu ada yang penonton ya seneng lihat bagusnya aja, seneng lihat perangnya saja. Ada yang seneng melihat misalnya ini pesan filosofinya seperti ini, dan itu rata-rata memang yang orang yang sudah tadi apa sepuh tadi atau menyimrot tadi, dan akhirnya itu. Tapi sebetulnya membawa misi itu. Boleh saya sedikit cerita dulu? Silakan. Dulu wayang itu sebetulnya udah lama pada sebelum wayang satu-satu ini nama wayang beber. Jadi wayang digelar panjang, diceritakan, terus si dalang tuh ngomong gini begitu. Kemudian ini cerita prosesnya. Ya prosesnya. Kemudian, nah ini kemudian dikreat terutama oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalijogo itu sebab kepentingannya untuk menyiarkan agama Islam. Makanya kenapa? Kalau ini sedikit cerita yang nggak apa-apa, ini ada relevansinya. Dulu waktu gimana cara menarik orang, karena bagaimana orang di Jawa ini sudah punya kepercayaan yang sendiri-sendiri, kelompok-kelompok kan itu kan, dan bagaimana ini menyatukan. Kemudian tapi seneng dengan pertunjukan ini. Nah kemudian Kanjeng Sunan, ya kamu jangan nggak bayar, masa gratisan aja. Kira sudah mengajarkan filosofi, value-nya ini ada loh. Value-nya sudah ada. Kamu nonton. Terus gimana Kanjeng Sunan? Kamu harus cuci dulu tanganmu, cuci mukamu. Satu harus bersih. Nah itu artinya apa? Kalau bahasa kasarnya ini itu wudhu, diajari wudhu. Terus terakhir bayarnya apa? Bayarnya adalah membaca kalimah syahadat. Jadi secara dibawa begitu. Karena kalau di frontal misalnya kamu harus ada, nggak akan bisa. Karena kita juga kuat dulu itu. Jadi artinya wayang sebagai fungsi pendidikan masyarakat. Betul. Dan kena saat itu. Dan dari segi perjalanannya akhirnya kan kalau kita nonton wayang itu kan dari mulai jam 10 mulai sampai dengan jam 3 jam 4 pagi. Itu mungkin dengan dunia sekarang, aduh saya keren wayang habis nih waktu saya kan. Nah bagaimana mensiasati agar supaya situasi ini menjadi cocok dengan generasi milenial, generasi Alpha, generasi Z nantinya gimana itu ya? Makanya salah satu yang saya lihat yang sering itu adalah dulu almarhum Ki Mantep Sudarsono itu. Dia selalu menyimpulkan padek pakliran. Misalnya biasanya diselenggarakan 7-8 jam,
hanya 2,5 jam, 3 jam. Oke. Bisa. Begitu. Diringkas itu. Diringkas. Jadi jam 12 sudah selesai. Ya, jam 1 sudah selesai. Ya, betul. Oke. Meskipun terjadi tuh. Bisa banyak. Oke. Banyak sudah banyak. Kemudian juga kreasi lagu-lagunya juga ya. dimasukkan ya. Tidak suluknya yang lama-lama mungkin lagu. Oke. Nah, yang kurang memang tadi yang katakanlah tadi anak muda generasi sekarang itu awalnya supaya seneng ke wayang dulu aja. Nanti biar nonton begitu. Nah, itu mungkin harus masukkan gitu, harus di artinya bahwa ini tetap masuk ke dalam dunia kapanpun, generasi manapun, zaman industri manapun, industri hanya cepat sekali untuk merombak situasi dengan fondasinya ekonomi, kan gitu kan? Ini sangat mengkhawatirkan. Nah, sehingga saya melihat, saya mengontrol nih cucu-cucu anak-anak di luar, maka tidak pernah mereka mengenal Betara Kresna, mengenal Kuntodewo, mengenal gunungan. Kalau zamannya kita kecil, itu ada wayang yang kecil itu, lalu dikocok-kocok, lalu ini udah kelihatan cerita-cerita di ini. Saya tengok justru ceritanya yang lain kan itu kan. Tapi sekarang ada gimana? Wayang animasi namanya. Jadi wayang, tapi bergerak betul. Jadi nggak ada itu berjalan kayak melompat. Sudah mulai jadi mungkin bagi teknologi anak, itu, teknologi betul dengan teknologi sudah bisa, kemudian bisa diringkas. Dia pesan misalnya 3 menit itu apa bisa sekarang. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan anaknya masih mengenal gitu kan. Jadi artinya harus simultan ya. Jadi artinya bahwa sifat-sifat daripada individu wayang itu harus dijelaskan sama anak-anak. Jadi saya kira ini peran daripada para guru ini, guru-guru taman kanak-kanak, SD, SMP, harus mengenalkan karakteristik daripada masing-masing. Sebab kalau apa itu Betara Kresna nggak tahu tuh mereka, gitu kan? Apa ciri khasnya? Baik, saya mempelajari ada kelompok Pandowo, ada kelompok Ngastino. Apa sih message khusus dari dunia pewayangan ini? Nah, Pandowo dan Astino itu sebetulnya kan cerita dia saudara. Itu sebenarnya saudara. Umat manusia itu saudara. Gitu kan sebenarnya ya. Bapaknya Pandawa dengan bapaknya Kurawa itu kakak beradik. Terus intinya tadi untuk menggerakkan kehidupan ini. Ya tadi misalnya rebutan harta. Terutama mengenai kerajaan Astana. Rebutan tahta kekuasaan, pengaruh dan pengaruh. Itu yang menimbulkan jadi ada Pandawa, ada Ngastino. Jadi akhirnya ditutupnya ternyata untuk melihat antara baik dan buruk, antara Angkara dan Murka itu ada namanya yang namanya Baratayuda itu. Lalu akhirnya perang. Perang Baratayuda. Kan gitu kan? Nah, sehingga ini kalau kita biarkan, nanti juga akan dua-duanya hancur atau hancur menjadi perbaikan. Padahal ini mau menunjukkan ini salah satu contoh Pandawa. Ini Bima ini kalau dalam artinya orangnya polos lah, jujur dan apa adanya, tidak pernah korupsi, tidak. Karena apa? Sebetulnya kegiatan semua ini yang melakukan kebanyakan dengan Arjuna. Kenapa dia tidak pernah mau Dalang, kenapa itu simbolnya itu adalah kepalanya, mukanya hitam gitu ya? Ada nggak? Ada itunya? Kalau hitam itu menunjukkan kedewasaan. Kemudian mukanya luruh turun atau mukanya agak nengah itu bisa gitu. Bima ini pakainya khusus, Bro. Misalnya ini namanya pupuk jarote ngasem misalnya ini. Ini misalnya kelat baunya kayak manggis balibar binilah tengai. Yen iyo yen ora ora. Nah, yang dia tidak pernah mengatakan iya tapi tidak. Tidak punya gambling. Tidak pernah dia. Nah, itu wataknya Bima. Ini figur ini. Sehingga Ki Dalang harus bagaimana meletakkan aja tentu harus hati-hati kan. Betul. Bagaimana mencabutnya harus hati-hati kan. Bagaimana masuk dalam tutur pinuturnya itu harus hati-hati banget. Jangan sampai tuturannya itu dibawakan oleh sang Bima. Betul. Ini contoh. Bima ini tidak pernah, kalau dalam bahasa Jawa kromo tidak pernah. Hanya sekali dia kromo itu karena dia berhadapan dengan dirinya sendiri, berhadapan dengan guru sejatinya dia, yaitu yang disebut Dewa Ruci. Pada saat lakon Bima Suci atau
Oke. Nah, dia sebetulnya mencari. Waktu itu kan sebetulnya guru yang idaman fisiknya Bima itu ada Dahyang Druna, Pak. Druna itu kalau kita ya nyebut kalau bagi saya itu dia profesor sebenarnya. Profesor guru besar. Itu ahli, guru besar betul. Penasehat utama. Ahli perang, ahli apa. Nah, Bima ini berguru pada dia. Dia nanya, dia ingin menanyakan gimana sih ilmu kasampurnaning dumadi. Kalau saya sebagai sesuatu makhluk ini, saya supaya sempurnanya harus apa? Harus apa? Nah, sama Dono itu, karena Dono itu terpengaruh oleh Astina. Ya. Gimana saya supaya mati ini? Supaya mati. Sehingga sama Druna itu, kamu carilah ke sini. Misalnya, kamu syaratnya nanti akan saya berikan ilmu itu kalau kamu bisa mencari susu yang angin. Susu itu kan sarang. Ya. Tapi angin mana ada sarangnya? Ya, ya. Nah, itu di mana? Di gunung. Dia ketemu dengan raksasa. Dia bunuh raksasa itu. Jadi dia mencari ilmu betul. Yang disampaikan oleh sang guru. Iya. Yang disebut dengan Durna, sang Durna. Iya. Dan Durna itu sebenarnya dia punya 2 blok. Ya. Blok kiri, blok kanan. Betul. Kan gitu kan? Ya. Jadi inilah hati-hati jangan sampai kita disebut sang Durno. Ya, betul. Oke, ini setuju. Dan ini betul ikut betul dia sama gurunya. Jadi disampaikan oleh Durno itu dia ikut. Patuh betul. Tidak pernah dia, Bang. Nggak mungkin seorang guru itu membohongi saya, membunuh yang nggak mungkin. Dia pada diingatkan oleh yang lain bahwa bisa itu akan kalau bahasa Jawa dilorop, kamu akan didorong untuk ke mati. Nah, terus terakhir itu begini dia. Gimana guru, ternyata saya sudah cari ke gunung itu, bongkar semua nggak ada. Itu. Gimana? Kata yang karena itu ada 2 raksasa yang sebelah dewa mengatakan, udahlah kamu kembali tanyakan ke gurumu yang benar kemana kalau mengajar itu. Balik lagi. Datang. Tanya dia. Nanya lagi. Dia tidak ada rasa aku tuh di saking jujurnya dia. Saking jujur kan di dalam sini kan bahwa guru itu ya guru. Tidak mungkin menjadi pembohong, menjadi begitu. Nah, terus kemudian akhirnya dia disuruh masuk ke samudra namanya Minangkalbu. Minangkalbu itu sebetulnya dirinya, kalbu dirinya. Di mana itu? Ya ikuti kamu kemana. Ikuti aja kemana. Gitu. Dia cari itu. Iya, cari. Dia lihat fisiknya betul namanya samudra. Dia masuk ke dalam samudra itu, tenggelam, hampir mati dia. Baru disitulah ketemu yang namanya Dewa Ruci itu. Dan dia dikasih tahu semua, begini. Dan disitulah dia ngaku banget, iyalah kamu itu guru saya, kamu itu adalah. Jadi Dewa Ruci itu menjadi gurunya. Ya gurunya ya dirinya, karena memang wujudnya kayak ini tapi kecil. Nah, untuk mengajarkan tuh pernah waktu kecil tuh, apa mungkin kamu kira hanya kepala saya masuklah ke telinga saya. Dia ajari ilmu itu tadi. Apa ini dunia, apa macam-macam. Ilmu. Itu ngambil program S3. Itu ya lebih betul. Ilmu. Susah itu kan gitu kan. Sampai akhirnya dia menemukan sebetulnya begini tuh. Dan orang semua udah ngira Bima ini mati. Tapi akhirnya sukses kan? Iya, sukses betul. Sebagai bagian dari Pandowo Limo. Pandowo Limo itu 1 Bima, yang 4-nya siapa lagi? Yang 1 Puntadewati, kakaknya dia. Kakaknya dia Puntadewa. Adiknya itu Arjuna. Terus yang 2 itu Nakula Sadewa. Nakula Sadewa, kembar. Iya. Sebetulnya 5 ini beda ibu, Bapak. Yang 3 itu anaknya Kunti dengan Pandu. Yang 2 ini anaknya Madrim. Ini beda. Gitu. Nah, itu yang sebelah sono, sana. Itu namanya tadi Duryudana itu sebenarnya saudaranya. Ini raja ini. Ini raja. Nah, sebetulnya dia itu sebetulnya tidak berhak menjadi. Dan baik ini sebenarnya kan? Baik. Sebetulnya justru itu dengan adanya Sengkuni, dia itu sudah punya sifat apa ya? Terpengaruh. Betul. Jadi si Duryudana itu pada saat Pandu itu meninggal. Kan kerajaan dipegang sementara oleh bapaknya Destarasta yang bapaknya buta itu. Nah, tapi diocok-ocok oleh pamannya si Sengkuni karena ibunya kan Gendari namanya. Nah, ini diocok-ocok, kamu harus dapatkan Pak Astina. Nah, akhirnya akhirnya menguasai lah sini. Terus, jadi raja akhirnya. Jadi raja. Kesampaian. Iya, sehingga tapi terus Pendawa itu semacam diusir. Nah, untuk menutupi itu si Pak D-nya tadi Destoroto itu, udahlah kamu jangan ini, kamu saya kasih
alas Wonomarto. Dan kamu gunakan jadi apa? ujungnya dikasih ke bagian melalui alas, Alas, melalui hutan. Hutan. Dan kamu pakai. Nah, akhirnya makanya ada lakon Babat alas Wonomarto. Babat alas apa? Wonomarto. Alas Wonomarto. Kalau di dalam bahasa Indinya itu amerta atau Babat itu artinya membuka. Yes. Nah, pada saat itu pun dipesan oleh kakeknya. Nah, itu betul-betul pesan konservasi, Prof. Ya. Kamu kalau membuka yang buka, tapi seperlunya aja. Kalau perlu segitu aja. Jangan semuanya. Dan ingat ya, di hutan itu semua kehidupan ada di situ. Dipesan kan oleh kakeknya. Kamu jangan kamu habiskan, karena bagaimanapun anak turunmu nanti pasti memerlukan itu. Dan itu. Jadi ini sebenarnya nih kawan-kawan, ternyata yang disebut berkelanjutan itu sudah diturunkan sejak dunia pewayangan. Betul. Artinya bahwa kita jangan neko-neko, jangan serta-merta hutan yang dititipkan itu jangan dibabat semuanya, sehingga ada cerita yang namanya Babat Wonomarto. Ya, dalam bahasa Jawa itu Wonomarto. Wono itu alas, Marto itu amer. Amer itu artinya bahwa di situ tuh harus memiliki sifat orang yang bijaksana, jujur. Karena itu memang dijanjikan yang bisa menempati itu hanya orang yang bijaksana, yang baik. Orang lain nggak akan bisa. Satu kelompok lagi, itu ada yang namanya Arjuno. Saya ingin Kidalang satu penggal bagaimana Arjuna ngomong. Misalnya gini, pada saat Parikesit itu cucunya mau jadi ratu. Ini misalnya bilang, Parikesit sira iku putu ningsun nanging kudu ngerti menawa sira kudu prihatin aja nglungguhi klasa gumelar. Kowe kudu jejeg, kudu bisa mandeg dadi ratu Parikesit. Ini contoh. Apa maknanya gini, waktu itu kan gini, Prof. Setelah Hastina hancur sudah, kan Pandawa di situ. Pandawa pun juga tidak ingin juga menguasai. Saya udahlah, saya itu udah tua, sekarang generasi muda. Siapa yang akan menjadi raja di Hastina ini? Kan kerajaan besar itu. Nah, akhirnya karena Arjuna sendiri sebenarnya berbuat segala macam awal itu kan luar biasa, Prof. Saktinya macam. Akhirnya dia minta, ya oke lah kalau saya enggak, biar anak turun saya lah. Turunnya kan sebenarnya Abimanyu. Nah, Parikesit itu anak Abimanyu. Akhirnya tadi berpesan, karena si Parikesit itu dunianya kalau sekarang Pak dunia geset loh dengan wayang itu. Jadi hanya main-main apa. Kamu kok kurang prihatinnya, kurang anunya. Tapi tetap memang ini akhirnya jadi raja. Jadi kembali, salah satu unsur Pandowo Limo adalah Arjuna. Iya, betul. Arjuna figur yang omongannya tadi kalem ya, nasihatnya bagus ya. Tetapi kok selalu yang namanya Arjuna dibantu sama Punokawan. Ada Semar, ada Gareng, ada Petruk. Itu gimana? Seolah-olah dia nggak mempercayai diri sendiri, harus selalu dinasihati oleh bayang-bayangnya Semar. Itu gimana? Sebetulnya kalau cerita itu, kalau kita lihat ya, meskipun Pandawa itu ada Bima, tapi pusat cerita itu sebetulnya di Arjuna ini, Bro. Karena dalam wayang itu sebetulnya kan Wisnu itu, Batara Wisnu itu akan keturun ke bumi. Lah, Arjuna itu salah satu titisan. Wisnu. Wisnu pada saat itu semacam dibelah dua. Satu ke Kresna, satunya ke Arjuna. Ya bagaimana kasarannya kalau ada salah-salah sedikit ya diignore aja lah. Udah baik aja terus Arjuna gitu. Nah, kenapa harus Semar itu karena Semar itu diturunkan ke dunia setelah itu memang tugasnya harus membimbing, membina itu. Ada soal bimbingan ini. Makanya kalau Semar itu ada namanya kan Jejanggan Asmoro Samto, dia harus memberikan pelajaran kepada yang Asmoro Samto itu, dengan pelajaran pada yang diomong ini. Ini kawan-kawan semua, ini relevansinya sangat tinggi, filosofinya sangat tinggi untuk bagaimana angkara murka yang ada pada diri manusia, yang digambarkan oleh diri daripada setiap figur wayang. Jadi ada wayang itu kan ada dinamika bagus. Betul. Walaupun dia itu misalnya Narada atau Brotoseno ataupun Arjuna. Jadi kadang-kadang Arjuna yang baik juga ada amarahnya kan gitu kan. Betul. Gimana tuh dinamika itu? Iya, memang contoh nih misalnya tidak ada yang sempurna itu. Iya betul itu maksud saya bahwa Bima ini bagus jujur tapi dia bahasanya kasar. Dia tidak pernah bisa ini kasar. Arjuna itu halus sekali. Tapi kalau dalam wayang di Jawa
istrinya banyak. Istrinya banyak. Itu kan salah satu ini. tukang punya istri. Ya, itu bayang-bayang dia tuh toponya luar biasa. Iya, karena sekolahnya luar biasa ya. S1, S2, S3 sampai S10 barangkali. Dan itu cakep. Dia paling sempurna, paling cakep. Kalau di depan wayang maka disebut lananging jagat. Lananging jagat. Betul-betul jantan. Sehingga dikerubunin oleh yang apa namanya? Ya, iya betul. Nah itu kan juga tidak sempurna kan. Maksudnya kalau sempurna, nah makanya kenapa oleh yang membuat cerita Arjuna itu nggak bisa jadi ratu, nggak bisa. Karena ada sifat begini. Bima juga nggak bisa jadi raja. Padahal yang babat alas Amr itu dia, kakaknya pun ngakui bahwa kamu lah saya. Enggak, saya bukan. Saya ini adalah prajurit saja. Jadi ujungnya kalau kita ikuti cerita-cerita dunia pewayangan, itu yang menang itu adalah satu kelompok atau individu yang bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur hubungan dia dengan manusia, mengatur hubungan dia dengan alam sekitar. Itulah yang kita sebut dengan konservasi. Betul, saya kira saya setuju, Bro. Jadi kita cerita mengenai konservasi, Ki Dalang bisakah memberikan suatu nasihat kepada kawan-kawan semua yang ada sekarang sedang mirsani semua ini. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, saya kira wayang itu merupakan tontonan yang memberikan tuntunan, sifat baik buruk dinilai oleh. Nah, contoh-contoh sebenarnya secara filosofis selalu mengajarkan ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Monggo silahkan dinilai. Nah, sama juga konservasi itu perlu itu sekali, perlu filosofi yang sangat mendasar bahwa tidak mungkin konservasi itu dikuasai orang yang jahat semua, yang serakah, yang apa, pasti harus dikuasai orang yang baik. Orang yang baik itu yang juga terdidik, orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga dia tahu harus berbuat apa. Kira-kira begitu. Baik, kawan-kawan semua, kita sudah mendengarkan pitua-pitua dari Ki Dalang Carwati Budi Hernowo, yaitu bahwa situasinya cocok juga ya dengan kegiatan umat manusia. Dinama kadang-kadang ada soal kemurkaan ini naik, kadang-kadang turun. Tapi tadi ada pesan yang sangat luar biasa. Ujungnya angkara murka ini akan menjadi situasi yang tenang. Gelombang yang gemuruh luar biasa, insya Allah menjadi tenang. Jadi artinya nasihat yang luar biasa. Kita boleh sekarang berbeda pendapat, berbeda argumen, berbeda pikiran, kan itu kan seperti ada kelompok Pandowo, ada kelompok Gasino, ini ada masalah. Tapi ujungnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.